Mereka merupakan sindikat. Ada 14 korban dengan total kerugian hampir 150 juta rupiah. Komplotan pelaku kejahatan di negeri ini tidak hanya beranggotakan warga negara Indonesia saja. Baru-baru ini, sindikat kejahatan penipuan internasional yang kerap mengaku sebagai petugas bea cukai berhasil dibekuk kepolisian. 5 orang tersangka yang terdiri dari 3 warga negara asing asal Nigeria dan 2 warga negara Indonesia dibekuk tim Garuda Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta di 3 lokasi berbeda. Para tersangka ini bekerja secara sindikasi dan mereka merupakan sindikat. Apa buktinya? Bahwa mereka memiliki peran, mereka memiliki bagian, dan mereka memiliki fungsi sendiri. Ada 14 korban dengan total kerugian hampir 150 juta rupiah dengan domisili dan latar belakang korban yang berbeda-beda. Selamat malam. Saat ini kita menangani perkara penipuan dengan modus mengaku sebagai karyawan bea cukai. Sindikat penipuan antar negara ini terbongkar setelah adanya laporan seorang korban penipuan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Polisi kemudian bergerak cepat mengusut kasus ini. Kita sudah mendapatkan informasi bahwa TO kita warga negara asing. Infonya mereka tinggal di salah satu apartemen di daerah Jakarta Utara. Semua mengerti semua? Ya, mengerti. Anggota Kepolisian Resort Kota Bandara Soekarno-Hatta sudah mengantongi sejumlah nama yang diduga kuat sebagai pelakunya. Karena kita udah info juga, ini langsung menuju titik yang memang kita sudah tentukan karena lokasi lantai dan nomor kamar pun kita sudah ketahui. Jadi tim langsung bergerak sesuai seperti arahan tadi. Oke. Diduga kuat, kedua tersangka penipuan ini bersembunyi di sebuah apartemen. Masuk. Tolong. Selamat malam, Sekreti. Ini ada tiga nih, ada 3. Malam, Sekreti.
mereka merupakan sindikat. Ada 14 korban dengan total kerugian hampir 150 juta rupiah. Alhamdulillah kita mendapatkan 2 tersangka lagi atas nama saudara ACN alias S dan saudara CJU alias M di 12 Desember 2020. Tersangka 3 dan 4, saudara ACN alias S dan saudara CJU alias M ini jika bertemu dengan korban yang berjenis kelamin laki-laki, maka akan berhubungan dengan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa sekitaran berteman dan berbisnis. Jika menjumpai calon korban yang berjenis kelamin wanita atau perempuan, maka akan langsung saudara ACN alias S dan saudara CJU alias M, tersangka 3 dan 4 ini, langsung merefleksikan diri sebagai seorang laki-laki ganteng untuk berpenampilan menarik itu untuk berkomunikasi dengan calon korban yang jika calon korbannya wanita adalah berkisar akan berbicaranya mengenai asmara. Kedua pria ini bernama Alexander Chibuke Nwabueze alias Smith dan Chimezie Justin Angebu alias Michael Joe. Keduanya ditangkap tanpa perlawanan. Polisi kemudian menggeledah apartemen kedua pelaku penipuan ini untuk mencari barang bukti hasil kejahatan. Nah, timenya nih. Sudah bulan? Sudah semua? Ya, aman kan? Ini sesuai semua. Oke, semua. Finish. Jusnya, Jus. Handphone ada. Handphone.
kami dapati cukup banyak HP, 7 buah HP. Kami amankan dari sebuah rumah berbayar yang ditinggali oleh saudara ACN alias S dan tersangka 4 saudara CJU alias M. Kami juga mengamankan belasan SIM card yang makin menguatkan dugaan penyelidik tim Garuda Satreskrim Polres Bandara Internasional Soekarno-Hatta bahwa 3 dan 4, tersangka 3 dan 4 ini memang adalah seorang yang bekerja secara sindikasi dan bukan yang pertama. Smith dan Michael kemudian diinterogasi singkat. Polisi menggali peran dari kedua tersangka dalam sejumlah aksi penipuan. Hey, where is she? Annie? Where is she? Annie? Huh? You don't know? Why? What's Where is TV? You and Annie? Hey, Smith. Where's TV? Hey, what? Just friend. Annie. I want to Annie. I want to Annie. I want Annie. Where? You mentioned. Where is she? Go. Eh? Go. Mereka merupakan sindikat. Ada 14 korban dengan total kerugian hampir 150 juta rupiah. Halo, Mas mau nanya, rumahnya Sony sebelah mana ya? Oh iya bang, rumah Mas Sony. Udah benar ya rumah Sony ini? Benar. Udah benar ya? Benar. Oh, iya. Makasih ya. Ya, makasih Mas ya. Sama-sama. Setelah memastikan keberadaan target, polisi kemudian melakukan penangkapan. Kita biasa aja ya. Iya. Mbak, kenal saudara mereka? Iya, saya. Iya. Berarti Mbak tahu ya masalah Mbak? Terkait? Penipuan? Dia mengaku BC itu? Oh ya. Peran Mbak apa? Saya nelfon sebagai petugas bea cukai. Anda sebagai bea cukai? Iya, betul. Mbak, kooperatif ya? Sudah paham karena saudara Michael sudah kita amankan. Ya. Ya. Nanti Mbak beri keterangannya yang sejujurnya semua ya. Yang kooperatif ya. Ya udah, ya, ikut kita dulu. Maskeran kayak dulu. Mas sehat? Sehat ya? Berurutan dengan ditangkapnya tersangka 3 dan 4, tim Garuda Satreskrim Polres Kota Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta bergerak ke arah Yogyakarta. Kami amankan saudari EP,
warga negara Indonesia. Saudari EP yang perannya tadi adalah mengaku sebagai petugas Direktorat Jenderal Bea Cukai, kami amankan HP. Eni Prasetya Ningsih alias Fatmawati alias Eni kemudian dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih intensif. Kami kenakan pasal berlapis. Yang pertama adalah pasal 378 mengenai penipuan. Yang kedua kami hubungkan dengan kata hubung dan atau pasal 372 mengenai penggelapan. Bukan itu saja, yang terakhir kami juga kenakan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dengan ancaman maksimal sampai dengan 6 tahun penjara dan atau denda sampai dengan 1 miliar. Ini kan membuka rekening, tapi rekening tersebut atas nama orang lain yang mereka minta agar membuka rekening. Padahal rekening tersebut akan dipakai oleh orang lain. Pelaku ini mengatasnamakan bahwa mereka merupakan petugas bea dan cukai. Ini sudah banyak sekali ditemukan kasus seperti ini. Agar masyarakat berhati-hati. Kalau memang tidak ada yang keluarga atau orang yang dikenal, relasi dekat, mengirimkan barang dari atas nama orang lain yang tidak dikenal, agar jangan dihiraukan SMS ataupun kabar tersebut, karena sudah sering ditemukan hal tersebut merupakan penipuan yang dilakukan oleh sindikat atau komplotan yang biasa bermain di penipuan menggunakan modus SMS ataupun WhatsApp.